wajib. Apa saja? Yang pertama, rahimahullah, dimulai dengan membasuh atau mencuci kedua tanganmu. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mandi karena junub, beliau mulai membasuh kedua tangannya. Jadi Nabi itu kalau mandi junub sebelum membasuh yang lain, beliau membasuh kedua tangan. Jadi tangannya dipastikan harus bersih. Dan jenengan ketika masuk kamar mandi tangannya dulu dibersihkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, lalu basuhlah, cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosoklah tanganmu pada tanah atau yang menjadi gantinya. Jadi setelah tangan ini bersih, tentu niatnya ikhlas mandi junub karena Allah. Setelah tangan ini bersih, kemudian menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan kita. Yang ketika kita junub. Setelah itu kemudian tangan yang digunakan untuk membersihkan ini boleh dibersihkan dengan tanah atau yang jadi penggantinya. Kalau sekarang dipakai sabun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan ikhlas niatmu karena Allah, lalu ini yang membedakan mandi junub dengan mandi yang lain, yaitu berwudulah sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ini yang membedakan mandi junub dengan mandi biasa. Di dalam mandi junub, setelah kemaluan kita bersih, kemudian kita berwudu sebagaimana wudu hendak sholat. Maka kalau kita berwudu, Bapak Ibu rahimakumullah, waktu mandi itu kemudian kita wudu. Nah, ini yang membedakan mandi biasa dengan mandi junub. Nah, setelah wudu, kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wewangian. Setelah wudu selesai dari tangan sampai kemudian kaki, yang dilakukan apa? Kemudian membasuh kepalanya, dimasukkan wewangi-wangian, atau sekarang bisa pakai sampo. Yang mana dimulai dari sisi sebelah kanan. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, masuk sampo, untuk kemudian menjadi bersih. Lalu tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, ratakanlah atas badanmu semuanya serta digosok. Jadi setelah rambut, kemudian bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali digosok-gosok sampai nanti kemudian bagian akhir adalah kaki. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Kalau ada yang belum terkena air, itu harus kita pastikan terkena air. Karena dalam keadaan kita junub, semua tubuh kita harus terkena air. Jadi tata caranya tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, satu, mencuci tangan. Setelah tangan bersih, menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan. Kemudian kita sabuni. Setelah itu berwudu sebagaimana wudu mau sholat. Nah, setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, mulai dari kepala, bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali, badan kanan 3 kali, kiri 3 kali digosok-gosok. Kemudian kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu untuk kemudian kita selesai mandi junub. Maka karena sudah ada wudunya, Bapak Ibu rahimakumullah, selama kemudian kita tidak berhadas, entah itu buang air, buang angin dan lain sebagainya, itu kita bisa melaksanakan sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena dalam mandi junub itu sudah ada wudunya. Jadi dalam suatu riwayat Nabi SAW pernah disebutkan bahwa beliau tidak berwudu setelah mandi junub.
Tetapi kalau dalam mandi itu mungkin kita buang air kecil atau mungkin karena kita kentut dan lain sebagainya, maka setelah itu kita wudhu lagi. Jadi ini tata cara mandi yang kemudian insya Allah sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kemudian tata cara mandi. Setelah wudhu kemudian mandi, berikut juga dengan sebab-sebab kenapa harus mandi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, rahimahumullah, tayamum. Jadi tayamum ini, Bapak Ibu rahimahumullah, sebagai pengganti baik wudhu maupun mandi ketika memang tidak mendapati air. Jadi kalau tidak dapat wudhu, nggak dapat air, maka diganti dengan tayamum. Begitupun mandi. Kalau nggak dapat air ketika untuk mandi junub, juga diganti dengan tayamum. Wa idza ta'addarta min isti'malil ma'i li maradin aw khawfi dharar. Sebab yang kita dibolehkan untuk tayamum adalah jika kamu berhalangan menggunakan air karena sakit atau khawatir mendapatkan madharat. Jadi di sini Bapak Ibu rahimahumullah, sebab yang pertama itu orang boleh tayamum kalau kita sedang sakit yang tidak bisa terkena air, atau mungkin bisa terkena air tapi takut nanti tambah parah sakitnya. Itu kita boleh kemudian menggunakan tayamum. Dan tayamum ini Bapak Ibu rahimahumullah, hadisnya luar biasa. Nabi SAW itu pernah sangat marah karena ada seorang sahabat yang harusnya bisa tayamum tetapi tidak tayamum, gara-gara para sahabat pada saat itu tidak memberitahunya dengan tayamum. Jadi pada suatu ketika di sebuah perang, ada seorang sahabat yang terkena batu kepalanya sehingga berdarah, luka parah. Pada saat itu dia tanya kepada sahabat yang lain, "Wahai para sahabat, kalau keadaanku begini, terkena batu begini, darah berkucuran, ini sakit begini, saya harus wudhu atau harus mandi karena pada saat itu junub, atau cukup dengan tayamum?" Nah, pada saat itu para sahabat mengatakan yang lain karena tidak ada Rasulullah, "Oh ya harus mandi, namanya orang junub itu ya harus mandi." Padahal pada saat itu orang ini sedang sakit, sedang terluka parah. Ketika terkena air takutnya nanti malah tambah parah. Maka akhirnya kemudian dipaksakan untuk mandi, masuklah air itu ke lukanya padahal banyak kumannya dan lain sebagainya, sampai diceritakan sahabat ini meninggal dunia. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah marah dengan kejadian itu dan mengatakan bahwasannya, apakah kalian tidak tahu? Harusnya kalau orang yang tidak tahu itu tanya kepada orang yang tahu. Jadi memang Bapak Ibu rahimahumullah, ini penting sekali. Agama Islam sangat betul-betul menjunjung tinggi nyawa seseorang. Bahkan sampai hal yang begini pun, ketika memang boleh menggunakan tayamum, jangan dipaksakan untuk mandi. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama, baik takut karena sakit atau takut karena madharat. Ada madharat ketika kita pakai air wudhu. Nah, yang kedua, sebabnya adalah atau kamu dalam bepergian kemudian tidak mendapati air. Jadi sebab yang pertama sakit, sebab yang kedua ketika bepergian tetapi tidak mendapatkan
Ini juga boleh. Kemudian kita mengganti wudu dengan tayamum atau mengganti mandi dengan tayamum. Ada seorang sahabat Bapak Ibu rahimakumullah pada saat itu waktu perang. Di waktu perang ini kemudian dia junub. Sehingga ketika junub ini Bapak Ibu rahimakumullah bingung karena tidak ada air. Ada air tapi cuma sedikit, itu pun hanya untuk minum, untuk dikonsumsi. Kalau digunakan untuk mandi habislah nanti airnya. Maka sahabat ini kemudian mengkiaskan nek wudu wae ora nek banyu tayamum muka dan tangan. Berarti ini saya junub, harusnya terkena air semuanya. Maka kemudian apa yang dilakukan? Orang ini kemudian bergulung-gulung di atas pasir. Gelundung karpe ben kabeh terkena debu. Akhirnya kemudian disampaikan berita ini kepada Rasulullah gitu ya, betul kamu lakukan itu, betul ya Rasulullah. Dan Rasul saya junub itu sekujur tubuh gitu, semua harus kena debu. Maka kemudian Rasulullah tersenyum dan mengatakan, kalau kamu mandi tidak ada air, maka cukuplah bagimu begini. Lalu Nabi mencontohkan tata cara tayamum. Ini maknanya apa? Bahwasanya baik rahimakumullah, baik wudu maupun mandi kalau tidak ada air, gantinya adalah tayamum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tadi beberapa sebab kita boleh tayamum. Maka bagaimana tata cara tayamum? Letakkan kedua telapak tanganmu ke tanah, lalu tiuplah keduanya. Jadi ini berdasarkan hadis dari Ammar, ia berkata, aku pernah berjunub dan tidak mendapati air. Kemudian tadi berguling-guling dalam debu untuk sholat. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya mencukupimu begini. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah, kemudian meniupnya, kemudian mengusap mukanya dan telapak tangannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tata cara tayamum yang pertama, meletakkan tangan kita ke tanah atau ke tembok atau ke tempat-tempat yang di situ ada debu yang suci, bukan debu kotor. Kemudian kita tiup, kemudian kita usapkan ke muka, kemudian tangan yang sebelah punggung, karena yang sebelah dalam itu sudah terkena debu ketika kita mengambil. Jadi tayamum cukup seperti itu. Ambil, tiup, kemudian mukanya, ini buatan sahabat banget, ini buatan wudu. Kalau wudu memang harus digosok-gosok, dimasukkan ke mata. Nek debu ampun, tidak mau kelilipan. Nah, kemudian diusapkan begini, sudah cukup. Jenggotnya buatan perlu disela-selai, harus nek wudu. Karena ini adalah tayamum. Nah, jadi cukup begitu yang namanya tayamum. Tidak perlu sampai siku-siku, bukan, cukup sampai di sini saja. Sudah, kalau sudah begini berarti kita sudah tayamum. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian usaplah dengan kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tangannya. Dan apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersucilah dengan air itu. Yang membatalkan tayamum apa? Yang membatalkan tayamum kalau kita mendapati air. Misalnya pun tayamum kok terdengar suara air, ada air, berarti tayamumnya batal, langsung kita ganti dengan air. Nek pun sholat, berarti ya sholatnya tetap sah. Ada dua orang yang melakukan perjalanan, Bapak Ibu rahimahumullah. Pada saat itu waktu sholat mereka tidak mendapati air. Jadi istirahat di suatu tempat, kok di tempat itu nggak ada air. Akhirnya keduanya bersepakat untuk tayamum.
Karena tayamum itu kemudian mereka sholat, habis itu mereka melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari tempatnya mereka sholat itu ternyata mereka mendapati air, Bapak. Akhirnya dua sahabat ini kemudian berbeda pandangan. Yang satu kemudian membatalkan sholatnya, dia wudhu dan kemudian mengulangi sholatnya, karena tadi merasa tadi ada air pakai tayamum, kok ini tidak jauh ada air. Oh, saya tak sholat lagi dengan air. Sedangkan sahabat yang satunya tidak. Oh, kan saya tadi sudah sholat meskipun sudah ada air, tetapi saya dalam keadaan sudah sholat, tidak perlu mengulangi. Maka apa yang terjadi? Disampaikan kepada Rasulullah, mana yang betul ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, bagi yang sholatnya 2 kali, itu ya pahalamu 1, atau dia mengatakan 2 karena sholatnya 2 kali. Bagi yang tidak mengulangi sholatnya, faqad ashabta sunnah, maka engkau sudah sesuai dengan sunnah. Artinya apa? Yang betul adalah yang tidak mengulangi sholat. Meskipun tadi yang mengulangi tetap juga dapat pahala. Jadi ini kalau kita tayamum, sudah sholat, sudah berarti sholat kita tetap sah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kemudian terkait tentang wudu, mandi dan tayamum. Baik wudu, mandi dan tayamum, insya Allah sudah ada contohnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana kemudian kita untuk melaksanakannya? Bagi yang kemudian merasa kok saya kurang wudunya waktu mandi, oh berarti besok kalau junub lagi itu kita ada wudunya. Karena yang membedakan mandi wajib kita dengan mandi biasa, selain mandi wajib ada urutannya, terutama mandi wajib ada wudunya. Sehingga kalau memang tidak berhadas, nanti ketika selesai mandi langsung sholat bisa tidak perlu wudu lagi. Tetapi kalau merasa ada batal, itu berarti ya tetap wudu lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita bahas untuk pada malam hari ini. Ini masih sedikit ada waktu, mungkin dari Bapak Ibu ada hal yang perlu ditanyakan, monggo saya persilahkan. Kalau ada yang mungkin belum jelas ataupun mungkin ada yang perlu disampaikan, monggo, sebelum nanti kemudian kita akhiri dan lanjut di kesempatan yang lain. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan seputar mandi maupun tayamum. Masih ada? Sudah cakap Ibu? Sampun? Mudeng napa mubeng begitu? Jadi ya tidak apa-apa, ini kemudian kita dalam rangka tadi ngaji, insya Allah semakin diulangi nanti pasti ada hal-hal